Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Saputra dari Prodi PAI kelas 1C. Saya akan membacakan tentang Ikhwanul Muslimin. Pengertian dan sejarah kemunculan Ikhwanul Muslimin yang dalam bahasa Indonesia berarti persaudaraan muslim. Merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah Islam di Mesir dan dunia Arab. Dalam perkembangannya, organisasi yang dipelopori oleh Hasan al-Banna ini melahirkan sejumlah organisasi Islam lainnya, baik di Mesir maupun di luar Mesir. Yang kedua, ajaran dan keyakinan Ikhwanul Muslimin. Abdul Muni'im al-Hafni menyebutkan pelopor Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna dianggap pemerintah Mesir menyebarkan dakwah Islam sesuai yang dipahami, dinilai sebagai dakwah bercocok salafi, tarekat sunni, hakikat sufi, organisasi politik, organisasi ilmiah dan pendidikan, badan usaha, perekonomian, dan pemikiran sosialisasi. Yang nomor 3, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin. Sebagai dampak dari pertumbuhan darah tersebut, juga sebagai dampak dari kitab Ma'alim fi al-Tahqiq yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Jamaah Ikhwanul Muslimin pecah menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama, sekelompok orang yang ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh Hasan al-Banna sebelum terjadinya konflik dengan pemerintah. Kelompok inilah yang sampai sekarang dinamakan dengan Ikhwanul Muslimin. Yang kedua, sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang salaf. Mereka berpendapat dalam rangka menghadapi masyarakat jahiliyah. Kita tidak perlu mengingkarinya dengan tangan atau kelakuan atau lisan, tetapi cukup dengan hati. Ketiga, jamaah at-takfir wa al-hijrah. Mereka mengharuskan semua anggotanya untuk meninggalkan masyarakat jahiliyah dan berhijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan di sana. Setelah berhasil menyusun kekuatan, mereka akan menghancurkan masyarakat jahiliyah yang mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Yang nomor 4, kelompok yang nomor 4, jamaah al-jihad yang berpendapat perang melawan pemerintahan yang kafir merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Mereka menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendirikan negara Islam. Jamaah Ikhwanul Muslimin yang masih ada sampai sekarang memiliki semboyan. Dakwah Islamiyah harus dilakukan dengan hikmah atau pesan dan nasihat yang baik. Metode mereka dalam berdakwah diintisarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintah itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya Allah, memelihara kamu dari gangguan manusia. Surah Al-Maidah ayat 67. Di Indonesia, Ikhwanul Muslimin hadir pada awalnya melalui lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi gerakan tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Keterkaitan partai ini dengan Ikhwanul Muslimin diakui oleh Sekretaris Jenderal PKS Anies Mata. Berikut pernyataan Anies Mata. Inspirasi Al-Ikhwanul Muslimin dan diri
dan diri Partai Keadilan Sejahtera. Kalau boleh digarisbawahi, di sini sesungguhnya memberikan kekuatan pada suatu dimensi sekaligus. Yang pertama, inspirasi ideologis yang salah satunya didasarkan pada prinsip Syunuliyat al-Islami, Universitas Islam. Suatu yang bukan hanya menjadi prinsip perjuangan Hasan al-Banna, tetapi juga pejuang-pejuang yang lain. Yang kedua, inspirasi historis semacam mencari model dan maket dari sebentuk perjuangan Islam di era setelah keruntuhan Al-Khilafah Al-Islamiyah dan dominasi imperialisme Barat atas negara-negara Muslim. Secara lebih tegas, keterkaitan PKS dengan Ikhwanul Muslimin dikatakan oleh pendiri partai ini sekaligus mantan anggota Dewan Syariah PKS Yusuf Supendi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.